Bagaimana Anda berbuat sesuatu itu ditambah dengan storytelling, cerita behind-nya itu apa. Nah, biasanya yang sederhana itu bisa menjadi sesuatu yang menarik karena storytelling-nya sangat luar biasa. Dengan adanya media digital, ini kita juga harus tetap dan terus untuk beradaptasi. Dan ayo kita suarakan pariwisata, pariwisata harus kita gaungkan, selalu optimis dan terus bergerak untuk mempopulerkan pariwisata Indonesia. Halo Bobers dan Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia ya. Dan tentunya selamat datang di Bob Talk, di mana di hari ini Wijil akan bersama dengan Anda semua dan juga narasumber yang luar biasa. Kita akan ngobrol seru, kita akan ngobrol hangat ya, mengenai pariwisata yang ada di Joglo Semar bersama dengan Badan Otorita Borobudur. Dan tentunya bagi Anda semua tentunya bisa menyaksikan di live Instagram Tribun Jogja, kemudian juga di Instagram Borobudur, Facebook Tribun Jogja, live YouTube Tribun Jogja, dan juga BO Borobudur. Dan juga bagi Anda yang belum menyaksikan di hari ini mungkin belum kesempatan, jangan khawatir, karena Anda juga bisa menyaksikan atau mendengarkan di Anchor, Spotify, dan juga di Apple Podcast Tribun Jogja. Dan spesial di hari ini bersama dengan Wijil, narasumber yang spesial luar biasa. Wijil udah ngobrol hangat tadi ya sebelum kita on air. Halo Pak Agus, bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, hebat. Sehat, semangat, hebat. Pak Agus Rohiyardi merupakan Direktur Pemasaran Pariwisata BOB. Dan juga selain ada Pak Agus, nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Ibu Siti Khotijah SIPMA, merupakan Ketua Umum Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Apakah sudah tersambung? Halo Mbak J, apa kabarnya Mbak J? Baik, sehat ya Mbak J ya? Live dari rumah nih ya, harus sehat ya. Dan spesial di hari ini kita akan membahas mengenai strategi digital marketing sektor pariwisata di masa pandemi ya. Di hari ini Jumat 6 Juli 2021. Kalau bicara mengenai strategi marketing, tentunya juga pariwisata dan juga ekonomi kreatif memang harus maju dan juga harus mempergunakan media sosial ya di era 4.0 ini. Nah, tadi juga sempat dibuka tadi juga bersama dengan Sanggar Tari Menel juga, yakni membawakan tari kesatria yang mengembarkan sisi terang dan gelap kehidupan yang harus dijalani. Seperti sekarang ini ya Pak Agus ya, ini kan kita sedang di situasi pandemi. Barangkali Tuhan juga sedang menginginkan kita untuk berada di sisi gelap. Seberapa gelap itu kita harus menyalakan lilin ya di setiap langkah kita ya Pak ya. Dan usaha yang dilakukan adalah kemudian dengan strategi marketing, digital marketing ya Pak Agus ya. Begitu kan? Saya pikir yang disampaikan gelap tadi mungkin gelap. Tapi kalau saya lihat tadi tariannya dari grup Menel tadi yang sangat dinamis, sangat antusias. Nah ini saya berharap teman-teman di pariwisata itu juga bisa mengikuti dinamis seperti mereka lah. Ini penting ini kalau dinamis ini. Karena dengan penuh dinamis dan penuh semangat, akhirnya jiwa kita, diri kita itu terdorong untuk berbuat positif, berbuat antusias. Kira-kira arahnya kita adalah. Iya, betul sekali. Dengan yang dilakukan adalah akhirnya strategi digital marketing ya dari para pekerja kreatif atau wisata begitu. Nah, kalau bicara mengenai digital marketing atau strategi marketing, ini yang perlu Bobers dan juga Tribuners ketahui bahwa Pak Agus ini yang akan berbincang dengan saya merupakan simbol reksonya pemasaran BOB. Jadi kalau ngomongin pemasaran, marketing itu sudah di luar kepala ya Pak ya. Sudah hafal sekali. Nah, ini Wijil penasaran nih Pak Agus. Bicara mengenai pemasaran atau marketing, strategi digital marketing, barangkali Bobers ataupun Tribuners yang ada di rumah mungkin masih mengira bahwa BOB itu kemudian salah satu tugasnya mengenalkan ataupun memasarkan
Candi Borobudur. Barangkali ada yang masih berpikir seperti itu. Mohon diberikan pencerahannya, Pak Agus, monggo. Memang pada saat saya tugas di Badan Otorita Borobudur, teman-teman saya memang menanyakan. Ada yang menanyakan jam bukanya jam berapa, Candi Borobudur biaya masuknya berapa, kapasitas di sana kalau hari Minggu seberapa banyak pengunjungnya. Nah memang saya nggak menyalahkan mereka, karena memang pada saat kita awal-awal ada unsur nama Badan Otorita Borobudur. Jadi seolah-olah kita itu menangani Borobudur saja. Padahal kita itu bekerjanya berdasarkan Perpres nomor 46 tahun 2017. Tugas kita itu ada dua. Yang pertama kita bicara, kita dikasih lahan seluas 309 hektar, itu posisinya di Bukit Menoreh. Bukit Menoreh itu letaknya di Purworejo, tapi nempel sama Kulon Progo dan nempel sama Kabupaten Magelang. Jadi ini posisinya segitiga, di posisi segitiga. Nah, tugas kita di sana adalah kita disuruh membuat kawasan pariwisata baru. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini adalah supaya yang pertama adalah kita, kalau kita bicara Candi Borobudur, itu per tahunnya itu sudah 4 juta. Padahal berdasarkan hitungan dari Balai Konservasi, angkanya itu di kisaran 1,2 juta. Sehingga harapannya adalah Badan Otorita Borobudur membuat kawasan pariwisata baru, sehingga orang-orang itu terjadi dekonsentrasi pengunjung, bisa menggeser ke sana juga. Iya. Ini awal-awal alur berpikirnya itu kayak gitu. Nah, tugas yang kedua adalah kita diberi mandat untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, juga pendukungan daerah koordinatif kita. Nah, koordinatifnya itu di daerah mana? Itu di Jogja, Borobudur dan sekitarnya, Solo, Sangiran dan sekitarnya, Semarang, Karimun Jawa dan sekitarnya. Jadi itu merupakan 3 destinasi nasional, destinasi prioritas nasional, 3 DPN. Iya. Nah, kita seperti tugasnya perannya itu sebagai DMO, Destination Management Organization. Tugasnya mengcapture, memfoto, ya, kira-kira apa yang kurang dari ketiga DPN itu terkait dengan pariwisatanya. Apa yang kurang? Kita capture, apakah amenitasnya, apakah atraksinya, ataukah aksesibilitasnya. Karena ketiga hal itu, sebuah destinasi itu sangat penting. Sehingga kita melihat, oh ini yang namanya aksesibilitasnya kurang. Makanya terus dibikinkan adanya Yogyakarta International Airport, terus kemudian akses dari Solo ke Jogja, dari Semarang ke Jogja. Nah ini, akses ini akan memudahkan wisatawan untuk berkunjung dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi arahnya itu, awalnya itu ke sana. Tugas kita itu 2 yang utama itu. Iya, baik. Jadi mungkin untuk Bobers ataupun Tribuners nih, jangan sampai di tahun 2021 ini mungkin meneror Pak Agus di Instagram, di Facebook ataupun di email dengan, Pak, Borobudur bukanya jam berapa sih sebenarnya gitu. Tiketnya harga masuknya berapa gitu, jangan sampai ya, karena barusan sudah dijelaskan bahwa tugas dari Badan Otorita Borobudur itu sedemikian rupa begitu. Nah, kemudian dengan adanya mandat-mandat dan juga tugas-tugas yang diberikan untuk mengolah, mengcapture dari pemerintah sendiri, akhirnya strategi pemasaran atau strategi marketing apa Pak yang dilakukan oleh Badan Otorita Borobudur? Sebenarnya kalau secara teoritis itu kan ada marketing 1.0. Kalau 1.0 itu adalah esensinya itu product driven. Ada organisasi, perusahaan itu untuk menawarkan itu membuat produk sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada yang 2.0 ya. 2.0 itu customer oriented. Pelanggan itu maunya apa sih? Kira-kira gitu. Nah, yang
marketing 3.0 itu lebih dalam lagi, itu mengetahui keinginan yang tersembunyi dari si wisatawan atau calon pembelinya tadi. Nah, kalau yang 4.0 ini memang kaitannya dengan online. Itu sejarahnya kayak gitulah. Nah, kita di dalam memasarkan Badan Otorita Borobudur ini memang juga menggunakan banyak sekali tools yang kita gunakan, terutama kita menggunakan online. Iya. Apakah itu melalui, kita dorong teman-teman melalui marketplace atau juga dengan yang lainnya. Seperti di Kementerian Pariwisata itu dulu pernah membuat yang namanya ITX. ITX itu adalah menemukan antara penjual dan pembeli. Esensi dari marketplace itu kan mempertemukan penjual dan pembeli. Iya. Nah, marketplace-nya sendiri untungnya di mana? Untungnya adalah mendapat persentase kalau terjadi transaksi. Oh ya. Jadi kalau misalnya deal dari situ ya baru keuntungannya. dari situ. Iya. Tetapi kan pada awalnya itu dianggap sebagai pesaing sama apakah itu travel agent ataukah yang lain, itu sering dianggap pesaing. Padahal kalau kita punya usaha, kita masukkan di dalam marketplace itu boleh juga. Itu yang seperti itu, karena adanya marketplace, adanya digital ini memang dimulai awalnya itu keinginan instan dari orang ya. Orang itu menginginkan segala sesuatunya itu serba instan. Betul. Dulu kita itu pada saat saya masih muda, mau naik taksi itu berdiri di pinggir jalan. Nunggu taksi lewat baru kita awe-awe, kita kasih kode supaya datang mendekat. Betul. Nah, sekarang kita itu hanya dengan HP, kita aplikasi, kita pencet-pencet di situ, nggak sampai 5-10 menit dia datang di depan kita sudah. Betul. Definisi dunia dalam genggaman ya Pak ya? Dunia dalam genggaman. Dulu kita kalau kirim surat, kalau saya ingat masih pas lebaran itu kan kita kirim kartu pos, kita bisa 2-3 hari baru nyampe. Betul. Nah, sekarang ini kita pakai surat elektronik dengan email, itu direct. Kita ngomong, saya kirim ya, ininya ya, suratnya ya. Dia langsung buka. Lewat handphonenya atau apa, ini sudah otomatis bisa komunikasi langsung suratnya tersebut. Iya. Dan pasti banyak lah, Anda punya Anda mau ke Jakarta. Iya. Tinggal buka aplikasi di sini, Anda tinggal search, terus kemudian aplikasinya ada, kita booking di situ, ini kita bawa ke bandara, kita tunjukkan di counternya. Betul. Kita dikasih boarding pass, langsung kita bisa berangkat terbang. Oke, baik. Jadi memang sekarang di 4.0 tadi pemaparan yang disampaikan Pak Agus dari 1.0 hingga sekarang kita berada di 4.0 Indonesia, memang digital itu memang sangat penting sekali. Dimana dulu mungkin masih dengan tradisional, tapi sekarang sudah dengan handphone, dengan gadget ataupun gawai. Nah, bergabung juga bersama dengan kita Bobers dan juga Tribuners. Ini ada Mbak J dari Genpi yang prakteknya ya memang menggunakan media sosial dengan pariwisata. Coba Mbak J. Halo, selamat sore. Selamat sore. Pak Agus. Halo Mbak J, apa kabar? Ya, baik Pak, salam sehat. Salam sehat nih, kita harus sehat dan juga bahagia ya Pak Agus ya. Kalau saya melihat Mbak J itu, saya merasa muda kembali karena optimismenya tinggi. Jiwa mudanya itu selalu muncul saya tuh kalau melihat Mbak J. Siap, berarti positive vibes ya Mbak J ya. Wah, terima kasih Pak Agus. Siap, baik, luar biasa. Nah, ini Mbak J sebagai Ketua Umum Genpi Generasi Pesona Indonesia, mungkin boleh diceritakan pada Bobers dan juga Tribuners yang sudah bergabung di sini, seperti apa sih program dari Genpi atau Genpi sebenarnya apa dan bagaimana turunan-turunannya? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi halo sahabat Bobers dimanapun berada. Jadi Genpi adalah komunitas dan komunitas ini sudah ada 5 tahun. Dulu dibentuk juga oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan hingga hari ini kami masih ada untuk terus mensupport segala program dari Kemenparekraf, termasuk berbagai lembaga yang ada di Kemenparekraf, termasuk BOB begitu. Dan keberadaan kami sebetulnya awalnya adalah membangun dengung bagaimana agar pariwisata ini semakin diperbincangkan
khususnya di media sosial dan media online lainnya gitu. Nah, karena kita melihat bahwa saat ini sudah ada 220 juta orang Indonesia yang terkoneksi menggunakan internet, apalagi saat pandemi ini penggunaan internet khususnya medsos itu naik tajam hingga 8 jam rata-rata sehari. Nah, kita ingin bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif itu menjadi perbincangan yang masuk di kalangan masyarakat secara luas. Karena kita juga melihat bahwa pariwisata ini kan jalan tercepat juga untuk mensejahterakan Indonesia ya. Untuk memberikan dampak ekonomi yang paling cepat itu nampaknya memang pariwisata. Karena dari hulu sampai hilir semuanya terlibat dengan pariwisata. Ketika orang datang sampai orang pulang, ini pasti memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Nah, karena memang pandemi juga, kegiatan Genpi 90% itu ada di online. Jadi kegiatan kami adalah kegiatan yang murni di online saat ini dengan berbagai program yang sedang ada, dan kami juga melakukan banyak kolaborasi. Salah satunya adalah dengan BOB. Nah, BOB ini luar biasa karena memang support kami juga dari tahun ke tahun. Seperti tahun lalu kami menggelar Rakornas, BOB juga hadir, memberikan dukungan dan juga kehadirannya begitu. Dan kita melihat bahwa media sosial saat ini sudah menjadi bukan lagi kebutuhan, tapi keharusan bagi semua, khususnya di sektor pariwisata. Baik. Nah, baik. Ya. Jadi memang dari Genpi sendiri memang kegiatannya lebih banyak juga di media sosial ya, memanfaatkan media sosial untuk memajukan pariwisata. Nah, kalau Genpi kan ada Genpi nasional, itu apakah di kota-kota seperti di Jogja, di Semarang, di Magelang ada Genpi-Genpi daerah juga, Mbak Jin? Ya, baik. Jadi jaringan kita sebetulnya dari Desember 2018 kami sudah ada di 34 provinsi. Jadi kami menukar informasi dari satu daerah ke daerah yang lain, lalu juga banyak sekali kabupaten kota yang mulai terbentuk, dan hingga hari ini sudah ada 210 kabupaten kota yang memiliki Genpi. Dan alhamdulillah kami punya slogan di tengah pandemi ini untuk tetap optimis dan bergerak. Jadi harus positive vibe, harus tetap optimis, jangan bendera putih, tapi ayo kita kibarkan bendera merah putih untuk pariwisata Indonesia. Baik, luar biasa sekali. Betul nih Pak Agus, memang Mbak J ini luar biasa nih ya. Ini bikin aku semangat juga nih di hari ini, betul sekali. Jangan kita kibarkan bendera putih tapi bendera merah putih, apalagi di bulan kemerdekaan ini ya Pak ya, dengan semangat yang membara. Pak Agus. Ya, memang Mbak J ini luar biasa, sesuai dengan tadi ya, optimis dan bergerak. Memang ini anak muda itu biasanya memiliki cita-cita, harapan itu ke depan. Yeah. Nah, itu yang selalu membedakan antara orang tua dan orang muda. Kalau orang tua itu masa depannya itu di belakang, sedangkan anak muda masa depannya masih jauh di depan. Makanya tadi beliau mengatakan harus optimis dan juga harus bergerak. Saya sangat setuju sekali. Iya, betul. Sehingga kita yang ini menjadi mudah sekali. Saya selalu mendorong diri saya untuk selalu menjadi berjiwa muda terus. Kita harus berjiwa muda ya. Karena tentunya bicara soal pariwisata juga ada global megatrend juga ya Pak Agus ya, dimana mungkin tadi dipaparkan Pak Agus secara singkat bahwa kalau dulu kita mau berkirim surat harus menunggu beberapa hari sampai penerima itu bisa membaca. Kalau saat ini nih ya, udah keburu putus dulu Pak, kalau ada galau permasalahan cinta gitu Pak Agus, ada masalah lagi di luar kota mau menjelaskan 3 hari sampainya udah sama orang lain Pak. Nah tapi kalau sekarang kan udah enggak ya Pak ya, karena begitu cepatnya teknologi informasi begitu. Kalau bicara mengenai global megatrend Pak, itu apa yang menyebabkan ada pembaharuan begitu? Silahkan. Jadi begini, kalau kita bicara global megatrend sebenarnya ini dipacu adanya penemuan-penemuan. Ya. Penemuan yang utama itu kan kita sekarang ini sudah sering melihat drone ya. Drone itu bisa terbang gitu ya. Dulu saya kerja di Ancol, saya di marketing juga. Itu kalau mau ngambil stock shoot dari atas, itu saya harus sewa helikopter. Iya. Nah, sekarang ini alat yang tanpa awak ini sekarang. Drone itu sudah bisa naik sendiri, terus di setir dari bawah, dia sudah bisa ngambil gambar-gambar ke bawah.
Jadi ngambil stock shoot itu kita nggak perlu naik helikopter atau apa, sudah dengan drone itu sudah bisa melakukan pengambilan gambar. Nah yang kedua tadi penemuan tanpa awak, terus ada digital printing untuk 3 dimensi, itu juga sangat luar biasa sekali. Nah kemudian yang kedua itu adanya penemuan digital, seperti yang nanti kita diskusikan. Nah yang ketiga adalah penemuan yang terkait dengan biological invention. Nah sekarang ini kalau kita lihat ya, banyak sekali penemuan-penemuan, misalnya bagaimana jantung itu yang artifisial sudah mulai dilakukan. Membuat ginjal artifisial juga sudah mau dibuat. Jadi ini dari biological invention ini juga sangat luar biasa. Nah ketiga hal ini ya, ini mempengaruhi perkembangan di dunia global ini. Nah tentunya kalau kita bicara itu dikaitkan dengan kondisi yang sekarang, adanya pandemi COVID, ya ini kan dimulai dari outbreak di kota Wuhan, jadi epidemi di daerah situ, terus kemudian menjadi pandemi di seluruh dunia. Nah dari situ itu sangat berpengaruh terhadap kepariwisataan. Karena apa? Pariwisata itu esensinya adalah pergerakan. Padahal adanya pandemi itu, gerbang-gerbang di seluruh dunia itu ditutup semua. Nah, kalau ditutup semua artinya apa? Artinya nggak ada pergerakan. Nah, dengan adanya global megatrend, dengan adanya pandemi, ini berpengaruh terhadap pergeseran concern wisatawan. Nah sekarang ini wisatawan banyak yang lebih staycation, terus kemudian kalau bepergian mereka tidak dalam rombongan. Kalau rombongan pun biasanya hanya keluarga dekat saja yang diyakini dan dipercaya bahwa mereka tidak kena COVID. Nah, kan gitu kan? Betul. Nah kemudian wisatawan ini juga lebih senang yang sifatnya itu outdoor. Pergi kemana-mana itu sifatnya outdoor lebih senang daripada yang indoor. Makanya tadi waktu mau datang ke sini saya mikir apakah nanti di dalam ya situasinya. Oh ternyata kita di outdoor. Saya senang ini dengan kondisi kayak gini karena ada perasaan was-was juga kalau kita lakukan di indoor. Jadi wisatawan ada perasaan kalau bisa segala sesuatunya itu dilakukan di outdoor. Nah kemudian karena wisatawan supply-nya itu banyak, tempat wisatanya banyak, semua membutuhkan wisata. Nah mereka itu lebih spending money-nya itu lebih selektif. Mereka itu berharap kalau beli bakso ya dapat es tehnya gratis, misalnya kayak gitu. Betul. Nah itu harapan-harapan wisatawan itu terjadi pergeseran. Concern dari wisatawan itu terjadi pergeseran. Nah dalam situasi ini kita harus pinter-pinter bagaimana cara memasarkan dalam situasi ini. Jadi ini yang kita sebut adanya global megatrend dan adanya pandemi itu menjadikan concern wisatawan itu bergeser. Oh ya, sehingga kemudian akhirnya strategi marketing yang dilakukan pun juga akhirnya bergeser dari yang tradisional menjadi ke lebih digital, begitu ya Pak Agus ya? Kira-kira ke sana arahnya nanti. Oke, baik. Nah kalau bicara mengenai situasi pandemi ini, pariwisata kan juga sangat amat terdampak seperti disampaikan Pak Agus dan juga Mbak J tadi ya, bahwa kemudian pastinya ada banyak sekali kerugian yang didapatkan ya Pak ya, dari yang kita mungkin biasa di kantor pengen refreshing tapi nggak bisa gitu. Tapi kan memang situasi ini yang memang harus kita alami dan jalani sekarang ini ya Pak. Kalau strategi digital yang dilakukan kemudian seperti apa di situasi pandemi ini Pak Agus? Jadi begini, memang dampak pandemi ini sangat luar biasa. Di DIY saja itu kemarin dapat informasi dari teman saya itu Ketua DPD GIPI DIY Pak Bobi. Beliau itu menginformasikan kerugian di anggotanya beliau yang cuma 22 asosiasi itu sudah 10 triliun. Wow. Kerugiannya sudah 10 triliun. Nah padahal
di luar itu kan masih banyak asosiasi yang lain yang belum bergabung. Nah ini yang membuat kita itu harus berpikir banyak. Nah mungkin yang terpenting kalau menurut saya ya, sekarang ini kita anggap sebagai jeda, ya jeda kita sesuai dengan RPJMN yang ada di pemerintah, rencana pembangunan jangka menengah, itu untuk pariwisata itu sekarang sudah quality tourism. Bukan kuantitas. Kuantitas lagi, tetapi quality. Nah, saya bilang ini kita baru jeda. Nah, untuk itu kita mempersiapkan semua produk-produk yang ada di destinasi itu untuk berbenah diri. Bagaimana supaya memiliki uniqueness. Nah, uniqueness ini sangat penting sekali. Mengapa? Karena supaya tidak bisa ditiru orang lain. Dan wisatawan datang karena uniqueness-nya itu. Terus kemudian memiliki daya saing. Nah, daya saing itu bisa bermacam-macam. Apakah dari harganya, apakah dari yang produk yang ditawarkan atau apa, itu bisa dilakukan itu. Nah, dalam konteks jeda itu semua harus kita lakukan. Nah, kemudian supaya kita tetap diingat terus oleh wisatawan, ya kita membuat produk-produk virtual yang bisa kita tawarkan ke mereka. Tetapi produk virtual ini konteksnya hanya marketing saja, karena bagaimanapun juga yang namanya pariwisata itu perlu perlu menjawab curiosity, keingintahuan dari kita. Nah, keingintahuan dari kita itu hanya bisa dengan datang, dengan human touch yang kita lakukan. Jadi dengan situasi itu bisa kita lakukan pembenahan secara internal untuk persiapan manakala pandemi sudah mereda. Jadi dengan adanya virtual tour dan lain sebagainya itu harapannya merimain pihak-pihak wisatawan untuk selalu ingat terhadap kita. Ya, baik. Jadi memang dengan strategi digital marketing yang dilakukan sekarang memang akhirnya sasarannya atau arahnya adalah memperbaiki kualitas begitu ya. Kualitinya, kalau dulu adalah kuantitas, semakin banyak kita mengajak orang datang ke pariwisata, maka semakin baik. Kalau sekarang akhirnya ibaratnya saat ini tuh kita sedang mengalami kawah candra di muka ya Pak ya. Kita lagi sebentar jeda untuk kemudian menyongsong ya kehidupan yang baru, new normal ya begitu. Jadi kemudian memang untuk Bobbers dan juga Tribuners nih jangan sedih dulu karena memang ada saatnya nanti kita pelan-pelan juga buka. Kalaupun dibuka juga akhirnya kita menggunakan protokol kesehatan yang baik juga begitu ya Pak ya. Mbak J. Ya. Jadi boleh mungkin disampaikan ketika kemudian pertama dari Kementerian Pariwisata akhirnya ada Genpi. Apa yang kemudian disampaikan untuk menjadi goals-nya dengan adanya Genpi gitu. Misalnya dari kementerian mungkin menyampaikan, oh Genpi tugas kamu adalah ABCDFG dengan pencapaian ABCDFG gitu. Silahkan Mbak J, monggo. Baik, jadi tugas kami dari tahun ke tahun ini targetnya memang beda ya. Kalau awal-awal kami memperkuat branding Wonderful Indonesia dan juga pemenangan berbagai kompetisi Indonesia di kancah internasional. 2016 kami mendukung World Halal Tourism Award dan 12 piala, lalu juga video promosi Indonesia di UNWTO ada 2 piala juga, dan banyak sekali sebetulnya yang sudah pernah kita lakukan untuk campaign online begitu. Nah, memasuki masa pandemi COVID tentu ini menjadi tugas lagi yang berbeda. Nah, tugas utamanya sekarang ini lebih bagaimana tetap memunculkan pariwisata di media sosial, bagaimana pariwisata tetap hadir meskipun kondisinya masih pandemi dan krisis seperti ini. Lalu juga kami diberikan tugas khusus di tahun 2021 ini oleh Mas Menteri, Mas Sandiaga Uno, untuk ikut melaksanakan pengawasan begitu. Karena banyak sekali sektor-sektor yang selama ini juga sekarang ini juga rentan dan butuh pengawasan. Lalu kami memberikan update dari berbagai daerah tentang apa yang terjadi, karena tidak semua daerah di Indonesia juga PPKM saat ini, mengingat banyak juga jaringan kita yang ada di luar Jawa dan Bali.
dan tentu kita mendorong agar bagaimana pariwisata tetap optimis, lalu juga ekonomi kreatif tetap tumbuh dan penciptaan lapangan kerja baru khususnya bagi milenial di 17 subsektor ekraf begitu. Baik, jadi memang setiap tahunnya selalu berganti ya, ini yang lagi happening apa, yang mau diangkat apa, begitu. Mungkin boleh Mbak diceritakan bagaimana mungkin strategi yang dilakukan Genpi, di mana Genpi adalah perwakilan anak-anak muda gitu yang kemudian ingin memajukan pariwisata. Bagaimana kemudian ketika ingin mentrendingkan sesuatu atau mengangkat sesuatu? Silahkan, Mbak J. Baik, jadi promosi itu ibaratnya kan kita mengangkat beban ya. Kalau misalkan ada beban 50 kilo, kita mau angkat sendiri kan tentu sangat berat sekali begitu. Tapi dengan adanya jaringan, dengan adanya network dan juga pentahelix pariwisata itu akan menjadi mudah karena promosi itu intinya juga kolaborasi. Kita tidak bisa sendiri dan promosi pariwisata itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi bagaimana partisipasi publik khususnya juga di zaman media digital ini, bagaimana orang-orang masyarakat juga mengangkat pariwisata. Sebetulnya orang Indonesia sudah sangat identik dengan pariwisata. Kemanapun mereka, konten-konten sosial media mereka, kalau kita amati itu juga bagian dari pariwisata. Mungkin memang belum terlalu dibungkus dengan framing yang kompak, misalkan dengan penggunaan hashtag Wonderful Indonesia, Ayo Wisata ke Jogja, atau bahkan wisata ke Borobudur begitu. Banyak sekali netizen yang setiap hari juga mengupload kuliner, fashion, tren, atau bahkan mereka berkunjung ke destinasi. Bahkan di pandemi ini, teman-teman Genpi, khususnya di Jateng dan Jogja, kemarin sempat ada yang report dari Salatiga, itu mengatakan bahwa ternyata hotel dan cottage di pinggir kota itu ternyata malah full ketika PPKM. Ini kan luar biasa. Dan setelah kami melakukan mini riset begitu, ternyata ini adalah efek dari artificial intelligence digital, gitu, di mana kecerdasan manusia melalui komputer, melalui tools, melalui aplikasi-aplikasi dan juga sosial media ini ternyata sudah bisa menyambungkan stakeholder pariwisata, industri langsung ke konsumen melalui misalkan adalah sponsor iklan. Lalu juga mereka sudah bisa menggunakan berbagai tools digital untuk memetakan pasar. Jadi ketika kita mampu untuk menggunakan tools ini dengan baik, lalu kita bisa mengolah data dengan baik, melihat insight-nya bagaimana, melihat media review-nya bagaimana, pemasaran itu sepertinya menjadi sangat mudah, sangat efektif, dan sangat efisien. Dan bahkan kami juga kaget ketika banyak hotel di pinggiran ini ternyata justru mereka banyak yang stay di hotel, kerja dari hotel, atau bahkan melakukan staycation dalam waktu yang cukup lama. Oke, baik. Jadi malah akhirnya kemudian dengan adanya transformasi digital begitu malah di era-era pandemi ini orang-orang mungkin saatnya untuk liburan tapi tetap aman gitu ya, memilih homestay akhirnya supaya nggak bosen di rumah aja gitu ya. Begitu. Ya, perlu kita akui juga bahwa ada kelas menengah ke atas yang memang mereka sudah sangat menginginkan berwisata saat ini. Lalu juga kita juga melihat bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam penjualan produk aircraft justru di saat pandemi. Misalkan adalah produk fashion begitu. Oke, baik. Jadi memang di situasi pandemi ini memang digital ini sangat berpengaruh ya Pak Agus ya. Tadi disebutkan juga ada Internet of Things, artificial juga mengenai transformasi digital ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan lebih lengkap lagi Pak mengenai transformasi digital? Saya mau gini ya. Saya itu pernah surprise ada tetangga saya itu buka homestay. Saya pikir wah ini homestay ini kan letaknya nyelempit, mobil aja nggak bisa masuk, tapi kok laku. Nah, pertanyaannya mengapa kan gitu kan? Nah ternyata orang-orang luar, orang asing atau wisatawan itu ternyata mereka itu hanya melihat desain interiornya saja. Terus kemudian dia secara searching di Google Map, dia akan melihat lokasinya itu dengan downtown itu jauh apa dekat, dengan stasiun kereta api jauh apa dekat, dengan bandara jauh apa dekat.
Jadi mereka tidak tahu bahwa kalau tempatnya yang mau ditempati itu mobil aja nggak Nggak masuk. masuk. Itu memang kalau kita menawarkan secara digital itu seperti itu. Iya. Memang ada untungnya, ada ruginya juga. Seperti kita membeli di marketplace ya. Kita membeli di marketplace. Kita membeli baju katakanlah gitu. Nah, itu mungkin baju itu bagus ya, bagus. Kadang-kadang kita sudah merinci keinginan kita, ukurannya apa, warnanya apa, desainnya yang mana. Itu kan. Nah, begitu sudah nyampe rumah, ruginya itu apa? Ternyata sempit, nggak bisa kita pakai. Iya. Nah, itu yang semacam itulah. Tetapi kalau kita bicara transformasi digital, ini memang dipacu oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah big data. Nah, big data itu kan kita kadang-kadang surprise pada saat saya ini hobinya main golf. Begitu buka YouTube, banyak sekali iklan-iklan masalah golf. Iya. Ya, itu Betul. mendatangi saya buka di situ. Nah, sebenarnya kok itu bisa terjadi? Karena big data itu akan menginput apa saja yang sering saya lakukan. Misalnya kalau saya searching kaitannya dengan golf, searching kaitannya dengan pertandingan golf, turnamen PGA Tour atau apa gitu kan. Nah, di situ data itu mereka koleksi, mereka jaga, kemudian mereka analisis. Nah, dari analisis itu kemudian secara algoritma itu memunculkan asumsi-asumsi. Oh, yang namanya Pak Agus ini ternyata suka permainan golf. Kan gitu kan? Iya. Nah, sehingga pada saat kita buka YouTube yang disodorin itu terus. Iklannya itu terus ya? Iklannya itu terus. Nah, kalau Anda suka bicara politik ya, buka YouTube itu munculnya juga politik terus. Betul. Nah, itu yang namanya big data itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Internet of Things. Nah, Internet of Things itu sebenarnya menggabungkan peralatan satu dengan yang lain. Makanya itu yang namanya perusahaan carrier dari satu daerah ke daerah lain. Begitu kita tanya, oh barang saya itu nyampe di mana? Oh Pak, barang Bapak baru ada di pelabuhan ini. Oh barangnya Bapak masih dalam perjalanan. Nah, semua itu terkoneksi dengan adanya internet. Ada salah satu teman saya, dia punya orang Jakarta, punya kos-kosan di Jogja. Itu buka tutup pintunya itu melalui handphonenya dia di Jakarta. Wow. Itu kemajuannya ya Pak ya? Ini Internet of Things. Jadi konteks Internet of Things. Bagaimana kita mau tidur, kita tepuk tangan, itu aja sudah lampu mati atau apa. Nah, itu sebenarnya Internet of Things itu perannya kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah artificial intelligence. Artificial intelligence ini sekarang ini banyak peralatan-peralatan yang sudah ya bisa hampir misalnya penemuan robot atau apa, itu kan termasuk artificial intelligence. Bagaimana sekarang ini film-film dikembangkan dalam bentuk virtual reality, augmented reality. Nah, itu merupakan turunan dari transformasi digital tadi. Jadi sehingga tadi Mbak J sudah menyinggung sedikit terkait dengan bahwa sekarang ini penduduk dunia itu sudah banyak yang menggunakan internet. Nah, di Indonesia sendiri kita itu nomor 5 di dunia. Kita itu penggunanya itu sudah hampir 200 juta orang menggunakan internet. Nah, dengan situasi ini pemasaran digital itu menjadi sangat penting sekali sekarang ini. Karena sekarang ini wisatawan atau generasi milenial itu bahkan mereka itu tidak pernah meninggalkan yang namanya gadgetnya dia. Apapun mereknya tetapi selalu bawa gadget. Sehingga ketakutan mereka itu cuma 3 hal. Kalau kehabisan baterai, habis kuotanya,
tidak ada sinyal. Betul Itu ya. mereka ketakutan itu. Seperti dunia akan runtuh gitu ya kalau misalnya nggak ada Dunia akan sinyal gitu. Jadi itu yang saya pikir kalau kita bicara transformasi digital itu Iya, seperti itu. Nah itu yang penting di situ adalah dengan memahami transformasi digital kita itu akan bisa memahami pelanggan kita seperti apa, memahami pangsa pasar kita seperti apa, terus kemudian supply chain-nya seperti iya. apa, termasuk kita bisa memahami kompetitor kita itu seperti Oh, apa, jadi bisa ngintip-ngintip sedikit bisa gitu ya Pak ya? ngintip-ngintip. Karena kan sekarang ini sudah sama-sama terbuka ini. Makanya yang paling hebat sekarang adalah konten kreatif. Betul. Nah, contoh sederhana ya, konten kreatif itu ada apa dengan Cinta 2. Itu karena storytellingnya sangat luar biasa. Itu membuat Puntuk Setumbu itu sangat populer. Oh iya betul, gereja ayam juga ya Pak ya? Gereja Ayam, Merpati ya. Ya, betul betul betul. Terus kemudian Laskar Pelangi, Anda ingat Betul. Laskar Pelangi? Itu ditonton jutaan orang. Sehingga yang namanya Belitung itu menjadi sangat populer sekali. Saya beberapa tahun yang lalu ke sana, itu hotel-hotel belum ada. Begitu saya ke sana kembali, sekarang ini sudah banyak sekali Sudah banyak hotel-hotel. ya. Karena memang sangat luar biasa. Betul betul. Jadi emang teknologi ini, internet ini juga banyak sekali keuntungannya ya, baik untuk pelaku maupun bagi konsumen begitu ya. Betul. Walaupun kita juga memang harus berhati-hati kayak misalnya kasus tadi ketika kemudian kita mau memilih homestay, selain melihat kemudian aksesibilitasnya, kemudian juga ruangannya, ini ada parkirannya atau enggak, tapi juga bisa jadi keuntungan juga Pak untuk pelaku ya. Oh yang Ya, nggak usah dikasih tahu deh itu nggak apa-apa gitu ya. tapi jangan salah. Yang namanya wisatawan Iya, untuk memutuskan dia mau berangkat atau tidak itu berdasarkan yang disampaikan Mbak ini tadi, Pak Mbak J, J. online review. Ah, Reviewnya yang betul. pernah ke situ bagaimana? Itu padahal sangat menentukan sekali. 80% wisatawan itu memutuskan dia go atau tidak berdasarkan reviewnya, Reviewnya. online review tadi. Jadi Baik. kita hati-hati di dalam hal ini. Jangan sampai kita distempel kurang bagus. Jangan Hmm, sampai reviewnya ke kita itu kurang kurang bagus. bagus. Begitu reviewnya so-so atau kurang bahkan, dia mesti nyari alternatif yang lain. Oh Kira-kira ya. gitu. Jadi memang untuk Bobers dan juga Tribuners juga akhirnya kalau langkah awalnya kalau ingin memajukan pariwisata juga bisa dengan memberikan review yang bagus juga ya Pak ketika Ya, betul. mengunjungi pariwisata atau wisata desa wisata gitu misalnya atau lokasi-lokasi tertentu. Nah, Mbak J, ini kan bicara mengenai Genpi dengan adanya media sosial, aktif di Twitter, di Instagram dan juga di sosial media yang lainnya. Bagaimana kemudian mengasah kreativitas supaya karya kita atau media kita, video kita itu akhirnya diminati oleh orang. Kan kalau misalnya kita melihat lokasi A, oh kenapa nih aku harus datang ke sana gitu. Nah itu mengolah kreativitasnya seperti apa tuh Mbak J? Mungkin bisa diberikan informasi atau tips bagi pemirsa yang ada di rumah. Baik, nah biasanya kami membuat konten ini sangat spesifik. Jadi kalau misalkan konten untuk YouTube, konten untuk TikTok, konten untuk Instagram, ini memang kami membuat framing yang berbeda. Karena tentu setiap media sosial ini memiliki cita rasa yang berbeda. Sehingga kita juga harus menyajikan sesuatu yang berbeda juga. Dan sepertinya memang kita juga harus memahami algoritma media sosial. Misalkan kita juga harus tahu apa selera dari konsumen kita, lalu juga jam berapa mereka online. Semuanya sebetulnya sudah sangat tersedia di tools di masing-masing tools dari sosial media itu sendiri. Dan kita juga mendorong teman-teman di seluruh Indonesia ini untuk terus mengasah kreativitas. Nah, juga terus memberikan layanan untuk pembelajaran khusus untuk anggota Genpi misalkan. Jadi kami biasanya juga ada pelatihan-pelatihan khusus, misalkan ada Genpi Millennial Talks, di mana itu isinya adalah saling belajar bersama, khususnya juga hal-hal yang sifatnya adalah teknis.
Dan kita juga harus melihat juga seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, bahwa kita juga harus melihat kompetitor kan. Kita juga melihat tren-tren wisata di dunia itu seperti apa begitu. Apa yang menjadi viral itu juga harus kita dekati juga gitu. Jadi bukan mengcopycat, tapi bagaimana memodifikasi yang menjadi tren itu juga penting. Karena bagaimanapun artificial intelligence juga berlaku di follower kita gitu. Jadi bagaimanapun kita juga harus menyediakan menu-menu yang beragam untuk para netizen. Betul. Jadi memang kalau misalnya untuk pelaku pariwisata nih atau teman-teman desa wisata, spot terbaiknya gitu di lokasinya juga bisa diangkat gitu ya Mbak J ya. Supaya kemudian ketika melihat oh tertarik tuh, karena kalau misalnya sekarang kan anak-anak muda pasti pilihnya yang spot-spot instagramable gitu ya, yang cocok untuk diunggah gitu misalnya, kan memang harus diangkat ya hal-hal seperti itu Mbak J. Betul. Jadi oh ya, betul Mbak. Jadi apa yang sosial media sebenarnya hanya memberikan kita waktu 3 detik awal untuk orang ini apakah akan mengetahui, mencari tahu informasi kita lebih dalam atau tidak. Jadi kalau dalam 3 detik pertama kita tidak mendapatkan atensi mereka, maka postingan kita hanya akan lewat saja di beranda mereka. Oh gitu ternyata. Jadi tips dari Mbak J nih ya, apakah kamu sudah bisa melewati 3 detik pertama nih? Kalau belum, udah hapus aja deh, ganti postingan yang lain gitu. Baik, Mbak J, ini ada pertanyaan dari Bobers dan juga Tribuners dari Susika. Mohon izin bertanya, bagaimana cara untuk bergabung dengan Genpi dan apa saja keuntungan yang didapatkan? Apakah Genpi ini profit ataupun non-profit? Silahkan dijawab, Mbak J. Baik, untuk bergabung bisa join ke member.genpi.id atau mendm akun Instagram @genpi-indonesia. Nah, kalau keuntungannya join dengan Genpi, ini adalah murni volunteer. Jadi kami semua tidak ada yang dibayar, tidak ada yang ini itu begitu. Karena pariwisata bagi kami sudah passion. Nah, kalau sudah passion ini luar biasa. Dan bergabung di Genpi tentu ini akan mendapatkan network yang sangat luas sekali, bahkan di seluruh Indonesia di 34 provinsi dan 210 kabupaten kota. Dan jaringan, lalu juga pembelajaran yang tiada batas, karena kita juga saling belajar antar anggota, dan juga kita juga terkoneksi langsung, bisa mendapatkan informasi terkini tentang pariwisata, lalu juga implementasi akan kebijakan pariwisata terkini. Oke, baik. Jadi memang banyak sekali keuntungannya ya yang bisa didapatkan ya tentu saja ketika bergabung menjadi Genpi. Mungkin kalau sekarang belum terlihat setelahnya ya, karena ada kemudian jangkauan atau relasi yang bisa didapatkan. Oke Mbak J, thank you nih untuk sudah menjawab pertanyaan dari Susika. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Joko nih untuk Pak Agus ini. Apa saja yang harus dilakukan oleh pelaku pariwisata apabila kemudian lokasi wisatanya terpencil atau susah sinyal? Mohon pencerahannya Pak Agus. Wah, ini menarik sekali nih karena memang walaupun di Indonesia sendiri sudah cukup merata ya untuk internet, tapi mungkin ada juga lokasi yang masih agak naik turun, tapi punya semangat yang tinggi Pak Agus untuk mempromosikan daerah wisatanya. Jadi mungkin boleh dibagi tipsnya nih Pak Agus. Itu memang menjadi permasalahan utama untuk destinasi baru, ya, destinasi baru. Biasanya memang mereka kesulitan sinyal, padahal sinyal itu menjadi yang utama. Banyak destinasi ditinggalkan karena mereka nggak ada sinyal. Nah, tentunya sekarang ini memang dari Kementerian Informasi itu sudah mendorong untuk daerah yang remote, artinya yang jauh, untuk supaya bisa ada combat-nya. Combat itu suatu unit yang untuk memancarkan sinyal itu bisa ditempatkan di beberapa tempat daerah ini. Nah, ini yang selalu di daerah remote itu masing-masing kabupaten biasanya punya dinas kominfonya. Yeah. Nah, dia biasanya sudah akan berusaha. Tetapi kembali lagi, ini semua kan tergantung skala prioritasnya. Skala prioritas itu kecuali kalau nggak ada batasannya ya, pendanaan ya. Tetapi kan kita semuanya ada keterbatasan masalah pendanaan. Nah, biasanya
Dinas Kominfo itu akan menentukan skala prioritasnya yang mana dulu untuk dilakukan pendukungan. Nah, untuk daerah yang remote itu sebenarnya mereka bisa melakukan pemasaran pada saat dia biasanya di kelurahan itu pasti ada sinyalnya. Di kelurahan ada sinyalnya. Nah, dia bisa nebeng ke sana. Betul. Nah, ada beberapa dulu saya ngajak teman untuk talk show juga kayak gini. Saya tanya, Anda berada di mana? Oh, saya sedang berada di kelurahan. Karena kalau di tempat ininya sendiri nggak memungkinkan. Karena nggak memungkinkan ada sinyalnya. Iya. Jadi memang selama ada keinginan ya Pak ya, bisa akan ada jalan gitu ya. Tapi kemudian sebelum meminta bantuan juga dipastikan juga bahwa wisatanya juga memang pantas untuk diberikan bantuan gitu ya Pak misalnya ya. Baik, nah Pak Agus ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya akan bertanya pada Mbak J dulu nih, apa nih pesan yang mau disampaikan pada millennials atau Bobers dan juga Tribuners nih untuk memajukan pariwisata dengan adanya digital marketing? Boleh silakan Mbak J singkat saja. Baik, dengan adanya media digital ini kita juga harus tetap dan terus untuk beradaptasi. Dan ayo kita suarakan pariwisata harus kita gaungkan, selalu optimis dan terus bergerak untuk mempopulerkan pariwisata Indonesia. Baik, terima kasih Mbak J. Semangatnya nih positif banget, luar biasa nih. Semoga sehat selalu untuk Mbak J ya. Terhubung. Terima kasih. Baik, siap. Nah, Pak Agus, mungkin boleh terakhir closing statement harapannya untuk para pelaku kreatif, pelaku pariwisata, dan juga Bobers serta Tribuners yang menyaksikan tayangan ini. Silakan. Kalau dari saya sih sederhana. Kalau kita mau untuk para pelaku ya, bagaimana Anda berbuat sesuatu itu ditambah dengan storytelling, cerita behind-nya itu apa. Nah, biasanya yang sederhana itu bisa menjadi sesuatu yang menarik karena storytelling-nya sangat luar biasa. Saya itu pernah pergi ke Australia. Salah satu paketnya itu adalah cuman mengunjungi bagaimana cara menanam nanas. Menanam nanas? Dulu saya kan dari Fakultas Biologi kan tahu persis. Loh, ini kok kayak gini. Tetapi mereka cara ngomongnya, cara membawakannya, ini menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang luar biasa. Jadi hal-hal semacam ini, kalau kita bisa membuat storytelling dengan baik, itu akan punya orang tertarik. Saya punya pengalaman. Dulu saya pernah ngelola yang namanya Pulau Bidadari. Di Pulau Bidadari itu ada suatu pohon yang besar. Sekali waktu saya itu ngundang blogger untuk bicara masalah Pulau Bidadari. Nah, waktu saya ajak keliling, dia nanya ke saya, Pak, itu pohon gede itu apa? Oh, itu namanya pohon cinta. Oh gitu Pak, ceritanya gimana Pak? Nah, saya ceritakan, yang namanya orang kalau pasangan datang ke sini, nantinya itu bisa menikah, bisa ini, bisa itu. Padahal itu cuma kreasi dari saya. Nah, yang storytelling ini yang perlu dimunculkan itu yang seperti itu. Baik, ini hanya ditayangkan ini loh, ini dibuka sama Pak Agus nih. Baik, jadi memang itu ya yang harus dilakukan tentunya oleh para pelaku. Dengan storytelling, itu yang paling penting itu. Oke, baik. Itu ya Pak ya harapannya juga untuk para pelaku wisata. Jadi boleh semakin kreatif karena sekarang juga sudah zamannya soft selling begitu ya. Jadi boleh diberi bumbu-bumbu cerita atau drama atau latar belakang sehingga kemudian semakin menarik lokasi wisata yang akan dikunjungi oleh para konsumen atau Bobers dan juga Tribuners. Dan di sore hari ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kebersamaannya Pak Agus, matur nuwun untuk kesempatannya. Terima kasih sudah diundang Mbak Bicil. Matur nuwun, sehat selalu Pak Agus. Kemudian juga untuk Mbak J, terima kasih ya Mbak J. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Mbak J. Baik. Dan untuk Bobers dan juga Tribuners, terima kasih untuk kesempatan bersama-sama kita ngobrol seru. Bagi Anda mungkin yang baru saja join atau sempat tertinggal, jangan khawatir karena tayangan ini masih bisa disaksikan ataupun didengarkan baik di Anchor ataupun Spotify dan juga di laman-laman yang lainnya. Dan juga
pasti bagi Anda bisa menyaksikan di BO Borobudur dan juga di Tribun Jogja. Dan akhirnya saya Wijir Ramadhani pamit, terima kasih dan sampai jumpa.